Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala aidan kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu ala alihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Amma ba'd. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Jabar Perumnas Tangerang. Ini yang pertama kali saya hadir bersama Bapak Ibu jamaah sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah, terutama nikmat iman dan Islam. Dahulu sewaktu Al-Fakir masih remaja, itu Al-Fakir ikut kegiatan Risma, remaja Masjid Musola, dan kami terbiasa diajari untuk berorganisasi, diajari muqaddimah, memberi sambutan, nge-MC, macam-macam gitu. Dan selalu saja protapnya kalau puji syukur itu memberikan rasa syukur atas nikmat iman dan Islam. Dahulu kami Al-Fakir itu tidak paham kenapa harus iman dan Islam yang pertama kali kita syukuri. Baru hari ini setelah melalui berbagai dinamika kehidupan, ternyata memang nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan harta, bukan kedudukan, bukan apapun atribut dunia kita, tetapi iman dan Islam. Betapa banyak orang memiliki karunia harta, kedudukan, pangkat, jabatan, namun ketika tidak dikaruniai iman dan Islam, bagi kita dalam pandangan akidah kita menjadi tidak bernilai nikmat-nikmat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah menegaskan amalan yang diterima kelak yang ada bobotnya saat dihisab itu adalah amalan yang dasarnya adalah iman dan Islam. Jadi kelak walaupun orang-orang kafir itu bangun jembatan, bangun jalan, bangun rumah sakit, bangun sekolah, orang-orang kafir itu berbuat baik, menolong orang-orang yang tertindas, menyantuni anak yatim, tetapi tidak ada iman dan Islam, tidak dihitung amalannya. Jadi Masya Allah, kita bersyukur sekali, dan jangan sampai kita lepaskan iman dan Islam. Makanya dalam khutbah itu selalu diingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi yang harga mati itu adalah iman Islam kita ya, bukan yang lain. Kalau harga tentang harta, dunia, jabatan masih bisa nego. Tetapi kalau sudah bicara akidah Islam, tidak ada negosiasi. Itulah yang disebut dengan harga mati, karena kita akan menggenggam akidah iman Islam ini sampai insyaallah Allah memanggil kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat bersalam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah asas iman Islam kita. Kita tidak akan bisa iman kepada Allah kalau tidak ada Rasul yang membawa risalah Islam. Kita tidak akan beriman kepada malaikat, kitab-kitab, ya, para rasul terdahulu, qadar hingga hari kiamat, kalau kita tidak mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejatinya Nabi meskipun dalam rukun
Rukun iman itu bukan yang pertama, tetapi Nabi adalah asas dari keimanan kita kepada iman-iman yang lain. Walaupun dengan melihat alam semesta, kehidupan dan manusia, kita meyakini adanya Al-Khaliq yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan. Tetapi kita tidak sampai pada keimanan kepada Al-Khaliq itu adalah Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Masya Allah ini, jadi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu diantaranya adalah dengan bersolawat kepada beliau. Karena ada keutamaan solawat ini ketimbang amalan yang lain. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu shollu ala nabi, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa nabi taslima. Jadi seruan salawat itu dilakukan juga oleh Allah dan para malaikat. Berbeda dengan sholat, kita diperintahkan sholat tapi kita tidak Allah tidak sholat begitu. Tapi kalau kita diperintahkan sholawat, Allah dan para malaikat pun bersolawat. Jadi jangan pelit bersolawat. Mari kita bersolat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Kita hari ini insya Allah, saya tadi dapat amanah dari Pak Roni untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Dan karena saya dihubungi oleh Pak Gufroni SHMH, rekan sejawat saya dalam perjuangan melawan oligarki PIK 2, yang nanti siang juga bersidang bersama untuk membela korban kezaliman PIK 2, Charlie Chandra gitu. Jadi tema kita seputar dakwah amar ma'ruf nahi munkar dikaitkan dengan bagaimana sebagai umat Islam melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar di tengah represi yang berdalih penegakan hukum. Kenapa demikian? Jadi ada beda. Kalau Orde Baru itu represinya menggunakan kekuatan militer. Kalau militer itu asal ciduk, tidak pusing dengan pasal, tetapi juga punya etika. Di sana tidak mendapatkan represi. Jika sudah selesai dilepaskan, itu kalau aktivis. Jadi saya dapat cerita dari para aktivis terdahulu, lebih terhormat ditangkap militer ketimbang hari ini ditangkap polisi begitu. Nah hari ini represinya beda, menggunakan aparat kepolisian, sehingga dalihnya adalah penegakan hukum. Munculnya pasal pidana sara, ya, kebencian dan sara, kabar bohong. Bahkan di awal-awal delik makar gitu. Orang hanya menyampaikan kebenaran dianggap makar. Orang menyampaikan kritik pada kezaliman dianggap edarkan kabar bohong. Nah, dan di sini sekitar sini ada Ustadz Alfian Tanjung itu juga kena itu korban kriminalisasi. Jadi kena pasal kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Apalagi di era sosial media, bentar-bentar undang-undang ITE gitu ya. Nanti insya Allah kita akan kupas itu. Tapi berangkatnya tetap dengan akidah Islam. Jamaah sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kami sudah sampaikan dalam mukadimah. Ayat ini ayat, kalau istilah anak muda itu ayat yang legend gitu ya. Ayat inilah yang dulu dijadikan dasar legitimasi atau dasar hukum ya bagi seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Ayat ini juga yang dijadikan oleh tokoh-tokoh pergerakan baik di Indonesia maupun di mancanegara untuk mendirikan pergerakan kelompok jamaah partai Islam. Kenapa? Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, ini 104 ya Al-Imran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat, artinya tidak seluruhnya, tetapi juga tidak hanya satu golongan. Boleh beberapa golongan, beberapa kelompok, beberapa ormas, beberapa partai, beberapa pergerakan, boleh.
Dan tidak juga semuanya harus masuk pergerakan, masuk kelompok, masuk ormas, masuk pergerakan. Tetapi harus ada segolongan umat yang masuk pergerakan, masuk organisasi, masuk partai, masuk kelompok-kelompok. Tapi apa yang mereka lakukan yang penting adalah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu ya. Ya, yang pertama adalah yad'una ilal khair, yakni menyeru kepada al khair, kebajikan. Apa itu al khair? Imam Ibnu Katsir menafsirkan al khair yakni al Islam. Jadi yang dimaksud dengan kebenaran al khair, kebajikan itu adalah Islam. Jadi boleh kelompok politik ini berbilang, banyak ormas, banyak pergerakan, tapi seruannya harus satu, al-khair, yakni Islam. Tidak boleh ada ormas Islam seruannya ghairu Islam. Misalnya kelompok Islam tapi menyeru kepada komunisme. Nah, ini keluar dari perintah Allah dalam surah Ali Imran 104 ini. Jadi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Siapa orang-orang yad'una ilal khair itu wa ya'muruna bil ma'ruf? Orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dan ditegaskan di akhir ayat wa ulaika humul muflihun. Orang seperti inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan predikat orang-orang yang beruntung. Kalau sebuah redaksi itu bersifat am, umum, dan tidak ada penjelas tentang pentahsis atau pengkhususan redaksi tersebut atau khitab seruan tersebut, maka khitab atau seruan yang am ini tetap berlaku umum. Artinya ketika Allah menyebutkan wa ulaika humul muflihun dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, berarti keberuntungan mereka itu umum, baik dalam konteks dunia maupun dalam konteks akhirat, baik dalam konteks materi maupun dalam konteks ukhrawi. Kalau kita perhatikan sejarah orang-orang yang aktif dalam dakwah, yang menyeru amar ma'ruf nahi munkar, memang dalam konteks zahir maupun batin, konteks dunia maupun akhirat, mereka beruntung. Contoh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia beliau beruntung. Setelah 13 tahun berjuang mati-matian di Mekah menyeru masyarakat Mekah untuk yad'una ila khair, ya, menerapkan Islam dan mendatangi sejumlah kabilah agar memberikan dukungan, backing, backup untuk menegakkan Islam dengan kekuasaan, tetapi penduduk Mekah menolak seruan Rasulullah. Sejumlah suku-suku yang punya power ketika itu menolak untuk memberikan nusrah, pertolongan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah akhirnya ketemu mendapat backup dari kelompok yang di luar Madinah. Saat itu dari di luar Mekah, mohon maaf. Saat itu dari Madinah, dari dua suku paling jago perang, suku paling jeger lah istilahnya, ya ini Bani Aus dan Khazraj. Terjadi baiat Aqabah pertama, di follow up baiat Aqabah kedua, kemudian Nabi SAW hijrah. Sejak Nabi SAW hijrah, Nabi diangkat menjadi kepala negara di Madinah, dibaiat sebagai penguasa, bukan dibaiat sebagai Nabi, karena akad kenabian itu diberikan Allah tanpa persetujuan rakyat. Tetapi akad kekuasaan itu harus persetujuan rakyat. Maka Nabi mendapatkan status sebagai Nabi Rasul itu dari Allah. Tetapi Nabi mendapatkan status sebagai penguasa yang menegakkan hukum di antara manusia itu mendapatkan dari rakyat yang diwakili oleh Bani Aus dan Khazraj, yang pelaksanaan penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada Nabi itu ditandai dengan akad baiat. Baiat Aqabah pertama itu adalah akad keimanan tokoh-tokoh Madinah kepada Nabi. Akad baiat Aqabah kedua itu adalah akad penyerahan kekuasaan di Madinah kepada Nabi, di follow up dengan
hijrah. Maka setelah hijrah Nabi menjadi penguasa, nggak ada lagi yang lemparin tai kepada Nabi, nggak ada. Begitu orang-orang kafir macam-macam dengan Nabi, ya ngajak senggel, ngajak perang, layani. Terjadilah perang Badar, dan itu adalah perang pertama setelah Nabi punya kekuasaan. Makanya di periode dakwah ketika Nabi belum memperoleh kekuasaan, Nabi berkali-kali diprovokasi untuk adu fisik. Bahkan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita orang-orang yang beriman? Bukankah kita lebih hebat dari mereka? Bukankah kita lebih mulia pada mereka? Ya Rasulullah, sebelum aku mengenal Islam, aku lebih kuat dari mereka dan aku terbiasa mengalahkan mereka. Tapi kenapa hari ini kita diam? Tidakkah kita lawan mereka ya Rasulullah? Apa kata Nabi ketika belum hijrah, belum punya kekuasaan? Lam nu'mar bidzalik. Jangan, kita belum diperintahkan untuk itu. Maka tidak pernah terjadi jihad sebelum Nabi punya kekuasaan di Madinah. 13 tahun Nabi menderita, sahabat menderita, tapi tetap dakwah Nabi hanya pemikiran politik la madiyah la unfiyah. Tanpa kekerasan, tanpa perang. Karena belum punya kekuasaan. Nah, saya kembalikan, begitu Nabi sudah dapat kekuasaan, maka Nabi tadi ya dimuliakan baik dunia apalagi di akhirat. Karena status Nabi ketika menyeru kepada Islam sesuai dengan amanah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, Nabi menjadi orang yang muflih. Ya. Nabi menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung baik dalam standar dunia karena beliau kemudian diberi amanah kekuasaan yang adil, apalagi dalam ukuran akhirat. Dan hari ini pun kita insya Allah kalau tetap teguh dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka kita akan menjadi wa ulaika humul muflihun, baik dalam perspektif dunia lebih-lebih akhirat. Jadi jangan takut ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau dakwah takut miskin, takut gak bisa makan, takut dipenjara, takut direndahkan. Enggak, jaminannya Allah yang menjamin orang yang amar ma'ruf nahi munkar diberi predikat wa ulaika humul muflihun. Dan ternyata banyak juga orang-orang yang mengesampingkan dakwah, nggak pernah bersuara ketika ada kezaliman, bahkan berusaha ya menjadi penjilat kekuasaan, nggak kaya-kaya juga, nggak mulia juga di dunia itu, apalagi di akhirat. Orang-orang yang diam padahal ada kezaliman, itu disebut oleh para alim ulama sebagai setan bisu. Ada yang lebih parah daripada setan bisu. Apa itu? Syaitonun natik. Jadi orang yang diam, ada kezaliman disebut syaitonul akhraj, setan bisu. Tetapi ada kezaliman bukannya meluruskan kezaliman, tapi melegitimasi, membela kezaliman dengan berbagai dalih. Ini yang disebut dengan syaitonun natik, setan bicara. Contoh, di Tangerang, khususnya Tangerang Utara, itu terjadi penzaliman luar biasa. Saya menyebutnya sebagai kezaliman perampasan tanah di wilayah Banten, khususnya di Tangerang Utara, pesisir, oleh oligarki PIK 2. Kenapa saya sebut itu perampasan? Kenapa? Perampasan tanah adalah proses pembidahan hak tanah tanpa keridhaan pemiliknya. Baik karena nggak dapat harga, atau dapat harga yang tidak sesuai dengan keinginan, dipaksa melepaskan haknya. Ini namanya ngerampas. Misalnya harganya 500.000 per meter, dibayar cuma 30.000. Memang ada transaksi jual beli, dibayar, tapi tanpa keridhaan. Ini ngerampas juga. Jangan dianggap kalau ngerampas itu cuma ngambil nggak bayar itu ngerampas. Ngambil bayar sekenanya itu juga ngerampas. Dan itu kezaliman. Harusnya kan bicara tentang ini kezaliman, harus diluruskan, tidak boleh ada lagi transaksi yang dipaksakan. Karena dalam Islam al-qad al-bai' atau akad jual beli itu harus antarodi, berdasarkan kesepakatan para pihak. Kalau dalam aspek perdata, jual beli itu harus dasarnya fakta sans servanda, kesepakatan para pihak, maka mengikat sebagai undang-undang. Kalau ya tidak sepakat, apalagi ada kebohongan dalam transaksi, misalnya wilayah itu diklaim sebagai wilayah PSN, ternyata bukan. Orang takut gak jual tanah karena apa? Oh, kalau gak dijual nanti digusur oleh pemerintah karena ini PSN.
ini juga batal demi hukum. Dalam syariat Islam ini tidak antarode, syaratnya tidak terpenuhi. Akad al-bai' atau jual beli yang syarat rukunnya tidak terpenuhi juga cacat. Ada hak khiyar. Hak khiyar itu hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Kalau orang tadi ridho dibayar 30.000, ya silakan lanjutkan. Tapi kalau tidak ridho, dia ada hak khiyar untuk membatalkan transaksi tadi. Nah, bukannya menasihati seperti ini, malah misalnya nih ya, membuat narasi bahwa wilayah yang menjadi proyek PIK 2 itu adalah tanah terlantar atau disebut dengan tanah mati, al-mawat. Lalu aktivitas proyek PIK 2 itu seperti menghidupkan tanah mati, al-ikhya'ul mawat, sehingga apa yang dilakukan oleh PIK 2 itu benar. Karena dalam kaidah fikih, man ahya ardon fahiyalah, barang siapa menghidupkan tanah mati maka menjadi miliknya. Ini yang disebut syaitonun natik, setan orasi. Lah iya, bukannya menghentikan kezaliman, justru cari-cari dalih untuk membenarkan tindakan perampasan tanah dengan berargumen bahwa di situ tanah terlantar, lalu ada dasar bahwa tanah terlantar itu bagian dari tanah mati. Dan dalam syariat Islam memang siapa yang menghidupkan tanah mati maka menjadi miliknya. Ini yang disebut setan bicara. Jadi kita dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu diam melihat kezaliman saja udah nggak boleh, apalagi bicara membela kezaliman. Nggak boleh sama sekali. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang kita hadapi hari ini bukan hal yang baru. Sebenarnya repetisi, pengulangan pada kisah-kisah yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik melalui Al-Qur'an ataupun melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya hari ini orang-orang yang teguh amar ma'ruf nahi munkar dituding menyebarkan kebencian, sara, memecah belah, kemudian dianggap mengedarkan kabar bohong, tukang fitnah dan seterusnya. Ini juga dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, Nabi sebelum mendapatkan wahyu menjadi Rasul digelari oleh orang Arab sebagai pribadi yang al-amin, terpercaya. Sampai ketika ada sengketa peletakan batu pertama saat pemugaran atau renovasi Ka'bah, suku-suku ini kan gengsinya tinggi. Ya sama lah kayak kita kan. Di kita juga kan banyak ya gengsinya kan tinggi. Pemilihan ketua RW aja sampai rebutan karena gengsi juga jadi ketua RW gitu. Suku-suku itu gengsi, semuanya ingin menjadi simbol pelayan dari Ka'bah yang simbolnya atau semiotiknya itu ditandai dengan yang meletakkan batu pertama. Jadi kalau sekarang ada acara groundbreaking ya, gunting pita, gengsinya tinggi ya, sejak zaman dulu gengsi kayak gini sudah ada. Itu berangkat dari sifat manusia yang punya ghorizatul baqo, naluri mempertahankan diri. Di antara perwujudannya ingin diakui, ingin dihormati, ingin disegani, ingin dianggap lebih dari yang lainnya. Itu naluriah. Dan Islam tidak pernah melarang itu sepanjang penyalurannya disalurkan sesuai dengan syariat. Misalnya, saya hanya terhormat kalau Islam tegak dan saya tidak mau dihinakan Islam ini, lebih baik saya mati. Nah, ini adalah sikap prinsip yang keluar dari ghorizatul baqo. Tapi penyalurannya benar sesuai dengan Islam. Bukan boleh, malah dianjurkan. Kebanggaan akan Islam, pembelaan kehormatan akan Islam, itu justru dianjurkan. Nah, dulu Nabi itu menyelesaikan. Kenapa akhirnya semua percaya? Sudah, kita serahkan urusan ini kepada orang yang pertama masuk wilayah sini. Ternyata yang pertama adalah Rasulullah dan memang sudah terkenal al-amin gitu. Lalu diselesaikan pula oleh Rasulullah dan smart, cerdas Rasulullah itu, fatona. Jadi agar semua merasa punya gengsi, punya peran, Rasulullah gelarkan saja sorban, ujungnya dipegang ketua suku, Rasulullah taruh batu pertama, dibawa barang-barang suku, baru Rasulullah taruh lagi di tempatnya. Artinya kan semuanya kebagian gengsinya gitu. Luar biasa begitu. Jadi naluri ini sejak dulu ada.
Hari ini pun harusnya naruh itu juga disalurkan seperti bagaimana Islam dulu menyalurkan. Jangan ikut-ikutan orang jahil. Nah, zaman dulu Nabi itu juga dituduh seperti mungkin orang-orang hari ini amar ma'ruf nahi munkar, walaupun kita jauh dari Nabi. Nabi saja yang al-amin digituin, apalagi kita orang biasa yang tidak maksum. Apa coba tuduhan kepada Nabi? Pemecah belah, orang yang menyebabkan hubungan antara ayah dan anaknya pisah. Karena zaman itu memang iya, contohnya siapa? Mus'ab bin Umair, itu akhirnya pisah kekerabatan dengan ibunya hanya karena ibunya tetap kekeh dengan kekufuran. Mus'ab bin Umair, ya, dia memeluk akidah Islam. Jadi dakwah Nabi itu dulu seolah-olah memecah belah. Ada anak sama ibunya pisah, bapak sama anak pisah, suami sama istri pisah. Pernah terjadi. Seorang istri ikut hijrah ke Madinah, suaminya ditinggal karena masih kufur. Hari ini kalau ada dakwah kebenaran yang dianggap memecah belah itu biasa, pengulangan. Jadi tidak perlu merasa kok kayaknya aneh banget, enggak, biasa aja. Terus Nabi juga dulu dianggap ya menghapus legasi orang-orang terdahulu, menghapus agama nenek moyang. Kita pun hari ini ketika membawa risalah Islam, wah ini nggak sesuai dengan kesepakatan bangsa, founding father. Kita nggak sesuai dengan tradisi dulu kita. Islam itu janganlah ditarik-tarik ke dalam urusan negara. Negara-negara, agama sekuler. Jadi hari ini pun kita hadapi hal yang sama. Lalu apa sikap Nabi ketika itu? Ya terus saja dakwah. Terus istiqomah mengikuti apa perintah syara, bukan menarik diri dari aktivitas dakwah dan mengikuti seruan orang-orang yang jahil tadi gitu. Dan justru militansi pengemban dakwah itu baru teruji kalau ada ujian, hambatan. Gak mungkin ya aktivis masjid di KM dapat gelar militan tapi kerjaannya santai itu. Cuman ngumumkan bahwa besok ada sumbangan, yang nyumbang banyak, udah selesai. Tetapi kalau ada tantangan bikin agenda apa, ada hambatan fitnah tapi akhirnya agenda terlaksana, anak-anak remaja ternyata bisa bergerak lagi walaupun di tengah remaja hari ini jadi korban game online, itu akan muncul militansinya. Dan sekali lagi, Allah itu tidak akan membiarkan kita mengaku beriman sebelum diuji gitu. Bahkan ya bukan diledek ya, disindir kita. Gimana kita masuk surga kalau belum diuji? Am hasibtum an tadkhulul jannata? Apakah kalian mengira kalian ini akan masuk surga? Mentang-mentang ada ayat siapa saja ada hadis yang mengatakan yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Yang enggak tetap ada ujiannya. Karena konsekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu luas. Orang yang meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salah satunya harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, memang hari ini yang berat itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga atau jamaah, tapi yang paling berat amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan ya, Sayyidus Syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan arjalu qoma inda sultanun jair, ya, seorang laki-laki yang berdiri tegak di hadapan penguasa yang zalim, lalu dia menyeru kepada kebaikan, kepada Islam, dan dia mati karena seruan itu. Kenapa dakwah amar ma'ruf kepada penguasa itu lebih berat? Pertama, memang penguasa itu cenderung membela diri kalau tidak punya kesadaran. Dan ketika membela diri cenderung menggunakan kekuasaannya untuk melindungi kekuasaannya, betul. Dan bahkan menggunakan kekuasaan untuk merepresi, membungkam orang-orang yang dianggap mengancam kekuasaannya dengan seruan kebajikan tadi. Dan kenapa kita memberikan level dakwah kepada penguasa lebih besar daripada yang lainnya? Kenapa? Karena kebijakan penguasa kalau dia rusak dampaknya luas. Kalau seorang suami tidak amanah kepada istrinya atau keluarganya, paling korbannya adalah hanya istri, anak, dan keluarganya. Akan tetapi jika penguasa tidak amanah dengan kekuasaan yang menjadi korban seluruh rakyat.
Jadi nggak bisa hari ini kita mengambil tindakan, adalah yang penting kita ngikuti taat pada pemimpin, apa-apa nanti tanggung jawab mereka. Toh masing-masing kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Toh Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya sudahlah, kita perbaiki keluarga kita saja, kita jaga keluarga kita saja. Ini yang nggak boleh berislam dengan perspektif yang dikunci. Perspektif Islam itu harus diperluas. Bahwa memang ada khitab seruan untuk menjaga diri keluarga kita dari api neraka. Iya, itu seruan yang sifatnya spesifik kepada orang-orang yang punya amanah dan tanggung jawab keluarga. Tetapi seruan ini tidak tidak menasah atau menghapus kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Karena dua-duanya kewajiban, ya dua-duanya harus dijalankan, bukan kemudian mengesampingkan amar ma'ruf nahi mungkar hanya fokus ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini keliru. Karena kalau kerusakan oleh kekuasaan itu berdampak kepada rakyat, maka keluarga pun kena dampaknya. Contoh hari ini, kerusakan di bidang kebijakan teknologi informasi, di mana hari ini internet seperti hutan belantara yang penuh dengan banyak binatang buas, yang kalau anak-anak kita masuk ke hutan belantara itu boleh jadi akan diterkam serigala, singa, macan, buaya dan seterusnya. Kalau kita tidak ingatkan kekuasaan untuk mensterilisasi ruang digital agar menjadi taman-taman surga yang ketika anak-anak kita masuk ke sana semuanya justru akan mendekatkan diri kepada surga, ya sudah, kita akan menjadi korban. Misalnya dibiarkan saja kebijakannya seperti hutan belantara, apapun ada, anak-anak kita masuk ke sana jadi korban, diterkam singa atau serigala, kita pun jadi korban. Jadi hari ini tidak bisa lagi digunakan yang penting saya nggak melakukan itu. Karena di sebuah hadis juga dikatakan tamsil atau perumpamaan sebuah masyarakat, sebuah negeri itu ketika ada kebaikan atau keburukan, tapi keburukan itu didiamkan, itu seperti kapal dua dek. Yang dek bawah itu kalau mau ngambil air selalu harus naik tangga, naik ke dek atas. Tiba-tiba dia kepikiran, ngapain kita capek-capek ngambil air dari atas, toh di bawah ini kan air. Dan dia melubangi dek kapal untuk ngambil air dari bawah. Kalau yang di atas ini cuek, biarin aja lah dia ngambil di bawah, yang dibolongin toh bagian bawah, yang atas aman. Ketika kapal ini tenggelam, yang jadi korban bukan hanya penumpang yang ada di dek bawah, dek atas pun ikut tenggelam. Nah, Nabi itu luar biasa memberikan sebuah tamsil, perumpamaan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar tadi gitu. Tidak bisa kita hanya yang penting kita selamat. Enggak, kalau tergilas kita pun akan menjadi korban dari kerusakan dari apa yang terjadi di sekitar kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu memang ada perbedaan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu rata-rata seruan-seruan kepada kebajikan itu, kalaupun tidak diterima oleh orang yang kita seru kepada kebaikan, setidaknya mereka juga akan mendiamkan seruan kita. Tetapi kalau nahi mungkar, kalau dia tidak mengikuti seruan agar tidak melakukan kemungkaran, bisa jadi dia juga akan mengambil tindakan untuk membungkam seruan nahi mungkar. Makanya ada ungkapan itu candaan ya, kalau mau dakwah aman ya dakwah seruan kebajikan saja, menyeru untuk sholat, sedekah, mengumpulkan infak, ya, zakat. Tapi jangan sekali-kali mengoreksi kezaliman penguasa, bahaya. Ya. Tetapi ketika kita mengambil hanya amar ma'ruf tapi meninggalkan nahi mungkar, berarti kita nggak nyunah. Berarti kita itu mengambil Islam pilih-pilih. Padahal Allah sudah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuk Islam secara kafah, menyeluruh, diambil semua syariat ini. Nah, kalau kita hanya mengambil syariat sebagian, itu disebut sebagai mengikuti setan. Jadi kita tidak boleh mengikuti setan yang memberikan ruang ke kita, ambil sebagian kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Jadi jangan merasa
Kita sudah Islam, amalnya soleh, melakukan kebajikan, tapi yang mungkar kita diamkan. Ini sebenarnya ngikuti seruan setan. Karena ini tidak kafah. Seruannya udhulu fis silmi kafah wa tatabu khutuwati syaitan, dan tidak mengikuti seruan-seruan setan. Dan setan itu kalau tidak bisa memalingkan kita semuanya dari syariat, setidaknya memalingkan kita dari sebagian syariat. Dan ketika kita memalingkan diri dari sebagian syariat, masuk kategori maksiat. Kenapa? Perintah syara, kita terikat dengan syariat itu keseluruhan. Contoh, ketika kita Ramadan, kita memenuhi seruan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kita memenuhi seruan untuk puasa Ramadan dengan ayat kutiba alaikumussyam. Tetapi ketika ada perintah jihad, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, bisa di antaranya itu kita tidak lakukan. Berarti kita maksiat, menelantarkan hak Allah, hudud Allah. Jadi kalau dalam hukum Islam itu ada beberapa kategori hukum ya. Pertama ada yang namanya disebut dengan hudud. Hudud itu adalah larangan dan sanksi tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah dan tidak ada manusia yang bisa mengganti sanksinya. Contoh, mencuri harus potong tangan, berzina harus dirajam, kemudian ridah mengganti agama, murtad harus dibunuh. Ini hudud. Jadi kalau orang itu sudah terbukti oleh hakim dalam sebuah persidangan keluar dari Islam, hakim tidak boleh mengganti sanksinya dengan penjara, denda, atau dengan sanksi sosial, nggak bisa. Karena sanksi ukubatnya oleh Allah sudah ditetapkan. Ya, siapa yang mengganti agama maka bunuh. Maka ukubat sanksi bagi orang yang murtad jelas, dibunuh, bukan yang lain. Dan implikasinya diantaranya tidak saling mewarisi dengan orang Islam. Yang kedua, kisos diat, ini hak hamba. Orang dibunuh. Nah, kembali tanya kepada keluarganya, kalau diridhoi atau dimaafkan, maksudnya bukan diridhoi ya, tinggal bayar diat, denda 100 unta atau 1000 dinar. Sehingga nyawa itu menjadi berharga. Orang nggak gampang bunuh. Hari ini bunuh, kenapa terjadi pembunuhan begitu gampang? Sanksinya rendah. Preman pun mau disewa 5 miliar karena Allah paling nanti masuk penjara cuma 5 tahun. Padahal kalau kerja 100 tahun pun belum tentu dapat 5 miliar dia, misalnya begitu. Akhirnya apa? Ya pembunuh bayaran bisa mengambil transaksi itu karena nggak dikaitkan dengan sanksi Islam yang tegas, apalagi tidak dikaitkan dengan azab Allah di akhirat. Hari ini kan orang pikirannya pendek, melihat dunia hanya dengan dunia, tidak melihat dunia dengan perspektif akhirat. Akhirnya apa? Dia melakukan maksiat, alah gampang, nggak ada yang tahu, bunuh hanya dunia, nggak tahu di akhirat ada pengadilan kedua, ada neraka yang jauh lebih berat daripada penjara dunia. Sebaliknya, sama juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah, pikirannya pendek, nggak sampai ke akhirat. Dan kalau bahasa saya itu sering ngarang takdir sendiri. Contoh, perintahnya amar ma'ruf nahi mungkar, ada kezaliman ingatkan, luruskan. Kalau dalam hadis yang saya sitir tadi, dengan kekuasaan, kalau nggak punya ya dengan tangan, dengan lisan, kalau nggak punya ya dengan hati, itu yang paling rendah sih. Tapi dia membangun narasi di pikirannya, kalau saya nanti dakwah amar ma'ruf mungkar mengingatkan, didatangi tentara, didatangi polisi, nanti saya dipanggil, ditangkap, dipenjara. Ini ngarang takdir sendiri. Dia nggak pernah tahu di Lauhul Mahfuz dulu Allah menulis apa tentang kehidupan dia di dunia, tapi dia ngarang-ngarang sendiri. Padahal perintah Allah jelas, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia ngarang takdir sendiri. Seolah-olah kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu masuk penjara. Ini orang yang pikirannya sempit dunia, nggak sampai ke akhirat. Saya kasih contoh. Bapak-bapak, ibu sekalian, siapa orang dalam Islam yang pertama kali syahid, ya, memperoleh kematian karena membela agama Allah? Apakah dia seorang laki-laki? Bukan, perempuan. Siapa? Sumayyah. Ada kisah yang menyarankan ini agar pikiran kita itu panjang, gak hanya melihat dunia dengan perspektif dunia, tapi lihat dengan perspektif akhirat. Saat itu kan masih periode Mekah. Periode Mekah, perintah syara itu Rasul tidak boleh melakukan perlawanan yang sifatnya fisik.
Walaupun ujian kepada Rasulullah dan para sahabat berat, gak pernah ada gerakan senjata atau gerakan fisik milisi yang dibangun oleh Rasulullah, enggak. Paling ya perintahnya sabar, sabar, sabar. Contoh, ketika keluarga Yasar, Amr bin Yasir termasuk Sumayyah disiksa, Rasulullah nggak bisa bela, juga nggak bisa mengkonsolidasi sahabat untuk melakukan perang melawan para pengzolim keluarga Amr bin Yasir. Hanya Rasulullah lewat, kemudian Rasul katakan, sabarlah wahai keluarga Amr bin Yasir, sesungguhnya tempat kalian yang sudah dipersiapkan oleh Allah adalah di surga. Apa kata Sumayyah? Ya Rasulullah, sungguh aku telah melihat surga itu. Pandangan Sumayyah itu jauh ke akhirat dan dia sampai melihat surga itu. Dan ketika orang mampu merobek tirai dunia dengan akhirat, pandangannya mampu melihat kampung akhirat, dan dia yakin tempatnya di surga, di dunia ini gak kerasa ujian ini. Sehingga ketika ditombak nyaris gak kerasa. Itulah yang menyebabkan kenapa orang-orang berlomba-lomba ingin syahid, dan mati yang paling ringan gak sakit itu adalah matinya orang yang mati syahid. Kenapa? Para syuhada ini ketika nyawanya diambil, dia udah terlihat surga. Sementara kenapa orang maksiat itu beratnya luar biasa, sakitnya luar biasa? Karena tidak kelihatan itu neraka. Maka di dunia pun udah berat sekali gitu loh. Maka hari ini kalau ada yang melihat masalah pertimbangannya hanya dunia berat, robek tirai dunia akhirat, lihat akhirat jadi enteng. Contoh, suatu saat pernah datang kepada Al-Fakir seorang yang punya utang 7 miliar dengan agunan kira-kira 20 atau berapalah, jauh lah. Utang riba. Dia ingin mencari dalih agar bisa agak panjang dengan mengajukan upaya hukum. Saya bilang pertama begini, Anda sudah tahu riba itu haram? Iya, saya ingin tobat Ustadz. Oke, kesepakatannya ribanya sudah dihapus, tinggal cicili pokok. Yang kedua, Anda tahu bahwa orang membayar hutang harus segera. Iya Ustadz. Dan Anda tahu nyawa Anda kan tidak akan bisa dijamin kapan akan beli. Iya Ustadz. Lalu kenapa Anda menunda untuk membayar hutang? Ternyata motifnya ya memang kita tahu lah. Kalau dieksekusi oleh bank, harganya kan jadi jatuh. Ya, appraisalnya 20, paling nanti kejual tinggal 8 miliar. Bayar hutang 7 miliar, cuman sisa 1 miliar gitu loh. Carilah upaya ke pengadilan kalau bisa ditunda biar ini laku. Saya bilang sederhana saja. Ribanya udah tinggalkan, tapi hutang kan tetap kewajiban. Sekarang saya tanya, apa jaminannya Anda punya usia? Sementara Anda punya tanggungan. Mempertahankan nilai dunia, tapi dia nggak tahu itu kewajiban. Bahwa ribanya udah hilang, iya. Tapi apakah hutang itu juga tidak wajib dibayar? Wajib. Udahlah, lepaslah nego-nego dunia. Kalau nanti ada harga, ada rezeki, Allah kasih yang tadi. Karena begini, kalau seluruh urusan itu kita timbang dengan dunia, nggak akan selesai, nggak akan kelar, nggak merdeka jiwa kita itu, terbelenggu. Apapun urusannya, terbelenggu. Kenapa orang lidahnya keluh, nggak berani ngomong kebenaran, walaupun dia fasih, hafal banyak ayat, hafal banyak hadis? Kenapa terbelenggu oleh dunia? Nggak bebas, pandangannya nggak jauh ke akhirat. Dia hanya melihat risiko-risiko dunia. Dia tidak melihat bahwa ada ganjaran pahala dan surga di akhirat. Resiko akhirat nggak dipikirkan, sibuk dengan resiko dunia. Ya, yang seperti ini nggak mungkin bisa tegas amar ma'ruf nahi munkar. Ya seperti ini dalam hidup juga dia akan sulit mendapatkan solusi. Kenapa? Seluruh solusi ketika udah ketemu solusi pasti dipertimbangkan lagi. Banyakan mikir. Banyakan berasumsi, nggak ada eksekusi. Kita ini oleh Allah sudah diturunkan Nabi. Nabi itu membawa syariat. Ya syariat itu yang kita pakai. Ngapain kita mikir lagi? Dalam Islam, oh ada habis saya. Ada sesi tanya jawab nggak nanti? Oh ya nanti saya buka setelah ini ya. Dalam Islam itu amal kita itu al aslu fil amal litakyidi bi hukmi syar'i. Hukum asal amal itu terikat dengan dalil syara. Ada wajib, sunnah, makruh, haram, ibahah. Kalau sudah wajib laksanakan, nggak usah mikir. Kalau sudah haram tinggalkan, nggak usah mikir. Kita ini kadang mau membuat syariat sendiri. Sudah jelas syariatnya haram, lalu kita mencari syariat. Oh ini kan terpaksa.
Kalau nggak pinjem bank riba gimana ini karyawan kita? Gimana? Udah dikasih syariat, nyari syariat sendiri. Akhirnya terbengkalai. Baik Bapak sekalian, karena ternyata ada sesi tanya jawab, intinya saya perlu ringkas bahwa pertama kita beruntung, bersyukur bahwa diberi oleh Allah nikmat iman dan Islam. Yang kedua, bentuk syukur kita itu kalau dalam konteks Islam yaitu dengan melakukan ketaatan pada syariat kita. Dan salah satu wujud ketaatan itu adalah melaksanakan apa yang disebut dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dalam dakwah ini memang harus berkelompok, berjamaah. Tidak harus satu jamaah, jamaah apapun, yang penting jamaah tadi menyeru kepada Islam. Tidak perlu kita hari ini mengklaim yang paling baik, paling benar, tapi yang penting yuk bareng-bareng kita menyampaikan Islam. Kita bersaudara karena Islam. Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita perluas, saya kembalikan kepada host. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mempertajam kita buka 3 sesi pertanyaan ya. 1, 2, 3, 4. 3 dulu ya, bentar. Mana nih? 1 dulu nih. Kita langsung rangkum aja 3 ya tadi ya. Mohon sebut nama dan pertanyaannya biar saya tulis lagi. Bismillahirrahmanirrahim.